حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال Al-hadits tsani, hadis yang kedua. Di sebulan yang lalu kita sudah membahas tentang innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Di segala di jangan sampai kita tidak punya niat, atau mungkin niatnya kita dunia, atau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan niat kita lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala wa li rasulih, dan karena Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua yang sekarang kita bahas dalam kitab Mukhtarul Ahadits, memang kumpulan hadis. Kalau kemarin Bapak bertanya apakah Mukhtarul Ahadits seperti ini, yang karena memang juga ada dan saya hadis benar yang baru dan sekitar Malaysia, Singapura, Thailand, dan sekarang di Yordan. Kan 6 bulan beliau keluar dan 6 bulan di rumah itu pun keluar dan 6 bulan di rumah itu pun setiap waktu di rumah. Kalau kita tiga ada di Mustafa, zikir, kemudian lebih jam waktu isyraq, kemudian sarapan jam 8 atau jam 9 ada aktivitas lagi. Sampai asar, kemudian terus aktivitas lain atau ta'lim sampai maghrib, bahkan terang yang di rumah itu tidak sedikit tamunya bisa sampai jam 1, jam 2. Sementara beliau tidurnya kapan? Sebentar setengah 3 beliau ada di tempat di beliau. Orang-orang Allah cinta kepadanya, waktunya semuanya berkah, terlihat tapi mengasihkan. Lelah, capek, tapi mengasihkan. Bapak ini ketika lelah, capek, tapi mengasihkan. Bapak ini ketika yang pernah dipajang nikah ya, dipajang nikah nikmat banget, Masya Allah, udah minum
malah minum kerating deng lagi, dulu masih muda. Habis kerating deng lagi, Sprite lagi. Waduh, teh botol campur, nggak ngapa-ngapa. Karena memang semangat, bergelora tuh, Masya Allah. Himmah, gitu. Kalau dibilang capek, capek. Dibilang lelah, lelah. Kalau itu adalah urusan tentang permasalahan nikah, bagaimana ini adalah agama. Yang nikmatnya kental dengan sebuah kenikmatan. Orang kalau udah kenal kepada Allah, nikmat luar biasa. Dipuji, enggak nikmat luar biasa. Dipuji, enggak menjadi jatuh. Orang ngasih bentuk WA atau bentuk WA atau bentuk pertanyaan ini yang ada kuburan wafat. Tidaklah kuburan para nabi, wala kuburan para wali, wala kuburan dari dan itu jadi Allah yang wafat kita bakal tahu kita bakal tahu sholat berjamaah enggak mau. Ini orang yang wangkang. Apa dalam istilah Jawa wangkang? Dalam istilah Jawa wangkang apa? Keras kepala bahasa Indonesia. Bukan pembangkang, beda. Pembangkang dengan keras kepala beda. Beda arti pembangkang. Awal dari pembangkang keras kepala, betul. Awal dari pembangkang keras kepala. Tapi yang disebut dengan keras kepala belum tentu pembangkang. Pembangkang kalau udah disebut dengan pembangkang, kadzabin, itu pendusta agama. Itu tadi tuh ya, disebut dengan pembangkang. Itu yang membuat berita-berita fitnah besar. Jamaah di Aman, kerajaan Aman, itu mereka para pemikir-pemikir dunia meneliti di internasional ini, di dunia ini 500 tokoh muslim dunia. Di nomor kesekian, di sekian itu ada tokoh Nahdlatul Ulama, ada tokoh dunia, ada tokoh Indonesia di situ, presidennya tempo waktu. Kemudian presiden Turki siapa? Erdogan. Kemudian Raja Saudi, kemudian Raja Yordania, dan itu semuanya di bawah di nomor kesekian itu adalah Raja Presiden. Raja Presiden, pemangku yang mempunyai kekuatan besar, organisasi besar seperti NU dan sebagainya. Tahu-tahu nomor 1 orang yang nggak punya harta, artinya bukan kalangan orang kaya, tapi beliau mempunyai ilmu dan mempunyai umat. Itulah saya punya guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, tokoh nomor 1 di dunia sekarang ini. Itu waktu saya awal ketika saya menulis itu di 2000, sekarang 2025, 2022 itu Habib Umar memperoleh peringkat ketiga, kemudian 2004 nomor 2, kemudian sekarang 2025 nomor 1. Jadi tokoh nomor 1 dunia dari mereka kaum muslimin. Gak mungkin kalau misalnya tidak tahu siapa itu Al-Habib Umar. Makanya di AI itu lucu sekali, foto Habib Umar tidak ada. Iya, di AI kita lihat foto siapapun ada. Bahkan orang Baduy kita sebut namanya ada di situ. Tokoh nomor 1 di dunia nggak ada. Karena memang buatan Yahudi. Hati-hati. Kita kan terkadang mau nanya AI. Ada ulama, tapi yang kita tanya AI. Lagi ngapain? AI ditanya. Ini saya ada masalah nih sama istri saya lagi. Nanya yang nggak punya pikiran.
otaknya pun nggak punya, pikiran nggak punya, ditanya ya udah jawab. Itu kan buatan, dan buatan bukan manusia muslim. Secanggih-canggih teknologi itu adalah buatan. Tapi bertanyalah kepada mereka, para ulama-ulama saleh. Yang itu adalah langsung buatan Allah Subhanahu wa taala. Saya ketika itu, walaupun saya nggak begitu tahu-tahu banget tentang teknologi, tapi dengan aktif di dunia kampus, Masya Allah, iya betul. Luar biasa. Betapa Islam banyak dikelabui. Nah, jadikan itu semuanya sarana dakwah, bukan tujuan dakwah. Kalau AI, kemudian media massa dan sebagainya, kita gandrungi, dijadikan sebagai tujuan dakwah, salah. Jadikan itu adalah sarana dakwah. Itu. Sarana, ya sarana. Ambil ilmu yang ada di situ. Kalau itu baik, kalau tidak baik, jangan. Ini dikasih tahu sama ulama, jangan wangkeng-wangkeng banget gitu. Kan ulama bilang, jangan percaya sama AI. Kita masih juga percaya, namanya wangkeng. Nah ini dia orang yang masuk tersebut. Abu Ghadur Rijal ilallah ladul khasim, gitu. Orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah seseorang yang wangkeng, keras kepala, Masya Allah. Tadi saya katakan disuruh ibadah nggak mau, disuruh zikir nggak mau, disuruh melakukan aktivitas apapun nggak mau, menurut maunya saja. Orang yang hidup menurut maunya saja keras kepala. Dilihat dari komunikasi dia dengan masyarakat. Kalau yang hidupnya menyendiri, umumnya dan kebiasaan mempunyai satu kepala yang keras. Kepalanya keras, nggak tahu lebih dari batok kepala, kelapa atau apa, nggak tahu. Itu dilihat dari standar kehidupan. Standar kehidupan dia bergaul nggak? Kalau dia bergaul, berarti ada satu kelembutan. Tapi kalau dia nggak bergaul, di situ dia punya keras kepala. Coba aja. Siapapun orang yang kalau nggak kenal tetangga, keras kepalanya. Mohon maaf. Ya, ini kan kita bicara tentang keilmuan. Gitu. Kalau cuma sekadar wawasan, orang bisa. Tapi ketika sudah dibuktikan wawasan tersebut, jadilah itu namanya ilmu. Wawasan cuma sekadar pengetahuan. Pengetahuan alam, pengetahuan sosial, pengetahuan itu namanya wawasan. Tapi ketika dibuktikan itu namanya ilmu. Inilah ketika disebut dengan orang yang wangkeng, orang yang keras kepala, orang yang hidupnya maunya sendiri dirinya aja. Nggak mau aturan, nggak mau ikut aturan. Gitu. Di situ ada RT, nggak pernah bergaul. Di situ ada RW, nggak pernah bergaul. Di situ ada lingkungan masyarakat, tidak pernah bergaul. Di situ ada masjid, mushola, majelis taklim, tidak pernah bergaul. Itu al-aladul khasim. Nauzubillah min dzalik. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau hadis yang sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu periwayat hadis sudah menyatakan absah. Artinya tidak perlu untuk ditanya-tanya lagi. Ya. Periwayat hadis yang lain pun tidak perlu untuk bertanya lagi. Kenapa? Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi tidak ada keraguan hadis. Apa mereka para ulama-ulama hadis memberikan satu standarisasi hadis. Kenapa? Untuk mengetahui mana hadis yang memang dijadikan dalil atau tidak. Dalam satu hadis itu terkadang ada beberapa sahabat yang meriwayatkan. Ada 5, ada 6, ada 7, ada 8. Kalau kita bahas tentang kitab Ihya Ulumuddin, di situ ada syarahnya. Kita lihat syarahnya dalam satu hadis periwayatnya banyak. Tapi yang diungkap 1 atau 2. Misalnya Rawahut Tirmidzi atau Rawahul Hakim atau Rawahul Nasai atau Rawahul Ahmad bin Hanbal. Gitu. Ya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini bisa jadi periwayatnya banyak. Tapi karena lantaran di situ ada di antaranya Imam Bukhari dan Muslim, maka pimpinannya lah yang disebut. Kan kalau udah disebut Al-Habib Umar, muridnya ikut, pecintanya ikut. Ibarat kalau misalnya di negara Republik kita Indonesia ini, kalau disebut dengan RI 1, berarti bawahnya ikut nggak? Masyarakat semuanya ikut nggak? Ikut. Gitu.
Jadi ketika disebut dengan pimpinan maka yang lain ikut. Ini rawahu Bukhari wa Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Engkau dalam keadaan sendiri, engkau dalam keadaan berjamaah, di rumah, di kantor, di tempat kerjaan, di mana saja berada, bertakwa kepada Allah. Apa sih bertakwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Waduh, ada duit nih dari perusahaan, bagaimana nih? Orang nggak tahu. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Jangan lantaran duit cuma sekadar 5 miliar, 6 miliar, anak istri jadi gila. Anak istri jadi narkoba. Berapa banyak tuh perempuan-perempuan atau istri-istri diberikan makanan haram, itulah diantara penyebab rumah tangga cerai. Di antara anak mempunyai sifat malas melakukan ibadah, berantakan, broken home. Hatinya semuanya pada rusak, broken heart semuanya. Masalah rumah tangga. Lantaran apa? Lantaran makan makanan yang haram. Dan biasakan makan makanan yang haram. Jangankan yang haram, yang makruh aja. Kalau perlu jangan. Makruh, minum sendiri, makan sendiri itu makruh. Kita masuk ke tukang somai, maksudnya ke warung somai. Makan, bang somai, satu. Kita punya teman, kita makan sendiri aja. Makruh. Betul, duit kita. Tapi pelit. Di antara tanda orang yang pelit, sering makan sendiri. Padahal di situ ada teman. Bukan berarti ketika jamaah ngerokok, kemudian rokoknya dibagi-bagi ke saya. Enggak. Mendingan jangan kasih ke saya kalau begitu jadinya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya makruh, itu nggak boleh dibagi-bagi. Yang bendanya makruh jangan dibagi-bagi. Ulama mengatakan tidak ada hukum rokok itu yang boleh. Kalau nggak makruh haram. Kalau nggak haram makruh. Kira-kira mau milih yang mana? Alhamdulillah nggak ngerokok. Alhamdulillah. Jadi milihnya yang mana? Nggak ada yang mirip. Khawatir. Enggak, yang halal atau yang makruh atau yang haram? Nggak ada yang dipilih. Enggak, ini ketentuan, ketetapan ulama. Haram. Berarti udah jangan. Andaikan makruh, tuh dia ngerokok kemudian dia bagi-bagi, makruh juga. Jadi yang benda yang makruh ketika dibagi-bagi makruh. Kalau benda yang haram ketika dibagi-bagi haram, minuman keras, ya kan, narkoba dibagi-bagi dengan alasan sedekah. Astagfirullahaladzim. Narkoba sedekah haram. Banyak nih orang manipulasi data, kemudian dia punya dapat anggaran yang tadinya seberapa ditinggikan. Astagfirullahaladzim. Kalau di dalam masalah pajak ada satu namanya fiskal pajak dan sebagainya. Sengaja dibesar-besarkan. Sementara dahulu Khulafaur Rasyidin, zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz justru malah merendahkan pajak. Bagaimana kaum muslimin dan orang yang mu'alaf itu tidak kena pajak. Itu dalam dunia Islam terlebih dahulu. Zaman sekarang bagaimana? Nah kemudian dilihat nih pajak masuk atau tidak, mulai di situ. Ta'udzubillah min dzalik. Allah Maha tahu jamaah sekalian. Allah Maha tahu. Jangankan kita makan dengan makanan yang haram yang banyak, 1 rupiah masuk ke dalam tubuh kita, maka tidak bakal menjadi tubuh kita ahli ibadah. Bisa 1 tahun, 2 tahun kita susah untuk melakukan ibadah. Gak bisa sholat subuh berjamaah. Nggak bisa. Padahal cuma sekedar 1 rupiah yang kita makan dari makanan yang haram. Jadi makanan yang haram nggak boleh dibagi-bagi. Sebagaimana makanan yang makruh. Apa di antara makanan yang haram? Makanan yang udah basi. Nggak boleh. Bu, tuh makanan udah mau basi kasih tetangga. Astagfirullahaladzim. Udah mau basi kemudian dikasih tetangga, haram, nggak boleh. Kita makan aja nggak boleh.
Makanan yang halal itu bukan makanan yang zatnya saja halal, tapi thayyib. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makan yang ada di permukaan bumi ini yang halal dan thayyib, yang bagus. Jadi yang disebut dengan halal bukan cuma sekedar halal secara zat, bagus gitu. Makanan yang baru dimasak, baru kasih tetangga. Jangan kira-kira masak makanan udah basi, udah 2 bulan, udah expired, baru dikasih ke tetangga. Baju yang kira-kira udah kita nggak suka, baru kita kasih tetangga, nggak boleh, gitu. Kalau lagi ada hari kebangkitan nasional atau sedekah apa namanya, kalau sedekah, sumbangan ya, sumbangan, jangan kasih baju bekas. Mentang-mentang buat kaum miskin dikasih baju bekas. Kasih baju yang baru kita beli, yang 100, 200, 300 ribu, baru tuh kasih, jangan baju bekas. Gitu. Kan terkadang ada juga kan, kalau misalnya kita baru turun dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ada baju-baju bekas, ya kan? Gitu. Itu sebenarnya ngasih orang aja nggak layak, bagaimana diperjualbelikan. Itu karena dimasukin laundry aja. Mana ada baju ibaratnya 5 real. Baju gamis 5 real. Mustahil banget. Ya kan jamaah? Baru turun dari Masjidil Haram, baru turun Masjid Nabawi, orang pada ramai itu. Mana ada harga murah. Nah, itu baju bekas. Jangan kita mengecewakan orang jamaah sekalian. Kalau kita mau kasih baju yang masih baru. Al-Habib Anis satu waktu dikasih kain BHS Tek. BHS Tek itu kira-kira rata-rata harganya berapa? Siapa nama aslinya? Adit. Bang Adit. Nggak pernah belanja. Nggak pernah pakai sarung. Oh pantes. Nggak pernah. Padahal itu yang belanja sunahnya laki-laki. Sunahnya belanja laki-laki. Kita tuh kewajiban. Ini pakai sarung kan. Udah tahu harga BHS. Wadimor di bawahnya. Wadimor di bawah. Asal jangan gajah geluduk aja. Gajah geluduk 20.000. Habis itu sobek. Gitu. Paling BHS kan yang paling murah cuma 5 jutaan. Paling yang murah 5 juta, 25. Ada yang 100 juta. Sarung 100 juta. Kenapa? Sama juga. Coba kalau nggak percaya beli aja ntar. Cuma kalau kita, waduh, mendingan bikin kontrakan lagi. 100 juta. Ini Al-Habib Anis Solo. Satu waktu dikasih kain BHS yang kurang, ya itu kala itu 1995 harganya 100 juta. Berarti kalau sekarang Mas Adit berapa kira-kira? Puyang saya juga udah. Sarung sebegitu mahalnya. Gitu. Ya kan? 1995. Iya. Adakah? Ada. Bukan enggak ada. Dikasih. Baru tuh Al-Habib Anis dikasih sarung BHS Tek. Peminta. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Beb, sehat. Apa tuh Beb? Ini orang mau tahu aja lagi. Ya, astagfirullah. Kita ini nggak boleh begitu jamaah sekalian. Kira-kira yang ada di tangan orang nggak boleh kita tanya-tanya. Nggak boleh. Kalau misalnya tuh kira-kira teman kita datang sama perempuan, nggak usah kita tanya-tanya. Itu istri. Ketahuan datang sama dia, istri dong. Jangan, nggak boleh, itu istri, nggak boleh, gitu, nggak boleh ditanya-tanya. Kemudian, sarung Beb, iya, baru Beb, dari siapa Beb? Baru tadi orang. Saya boleh Beb, ambil, Allah Akbar. Saya boleh Beb, ambil, yang ratusan juta tuh ya. Bagaimana kalau cuma sekedar puluhan ribu, jutaan atau puluhan ribu, kecil, ambil. Buat saya, iya. Habis itu tuh sang peminta kan kalau misalnya kita ziarah di depan Habib Alwi bin Ali bin
Muhammad bin Husain al-Habsyi Solo itu kan banyak peminta. Itu peminta duduk sebagaimana biasanya tukang peminta. BHS cek yang ratusan juta ditaruh duduk gitu. Seperti saya lihat di Jawa Timuran. Jawa Timur, saya ngeliat di Jawa Timur orang pakai BHS tukang kelapa. Kesian BHS-nya. Kenapa? Didudukin, Masya Allah, untuk jadi tukang kelapa dan sebagainya. Masya Allah, cuma Masya Allah. Artinya nih, apa yang dilakukan oleh Habib Anis sangat mulia. Nggak pernah memikirkan tentang sesuatu. Biasanya tuh orang-orang yang bisa seperti itu, orang yang akhlaknya tinggi. Ketika memberi nggak pernah pikir panjang. Orang yang mempunyai akhlak tinggi itu ketika memberi nggak pernah mempunyai pikir panjang. Nah dari sini, udah ambil aja. Nggak, yang kena 100 emang udah bagiannya orang dapat 100. Yang kena kira-kira hijau atau biru? Merah. 50.000 apa? Biru. Ya udah 50.000. Nasib-nasiban ketika diambil. Tapi jangan dilihat-lihat dulu. Mau 100, mau 50.000, enggak, ambil aja. Gitu. Kalau kita mau menjadi orang soleh. Jadi memang orang soleh mau menjadikan orang soleh banyak takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Di mana saja kita berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Itu bakal menghapus perbuatan yang buruk. Dulu kita pernah berbuat maksiat jam 1, jam 2, jam 3. Pernah kita melakukan maksiat, ganti jam 1, jam 2, jam 3 untuk melakukan ibadah. Nggak mampu sholat, nggak mampu zikir, nggak mampu sedekah, minimal senyum. Senyum kan ibadah. Baik dengan tetangga, baik dengan orang lain kan ibadah. Nggak menyakiti orang. Arti salam itu kan bukan cuma sekedar assalamualaikum, bukan hanya sekedar seperti itu. Ketika kita mengucapkan salam, kita ini nggak bakal menyakiti orang lain. Lisan dan tangan kita nggak mau menyakiti orang. Itu hakikat salam. Makanya kita sunnah untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Menjawab salam hukumnya wajib. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Tapi pahalanya lebih banyak di sini. Ada sunnah, padahal kan sunnah. Sementara menjawab salam wajib. Seharusnya yang wajib lebih besar pahalanya daripada sunnah. Tapi kalau ini mengucap salam pahalanya lebih besar daripada menjawab salam. Susah nih orang ucap salam duluan. Biasanya orang ucap salam duluan tawadhu. Biarin dia. Saya direktur. Dia kan cuma sekedar wakilnya direktur. Dia duluan dong yang ngasih salam. Saya direktur. Dia kan bawahan wakil direktur. Itu office boy. Ke bawahan. Itu. Wah, ini kan di office boy, office room, apa semuanya. Ya kan kalah tuh direktur dengan office boy. Office kantor, boy yang punya kantor berarti. Direktur kalah dia. Kalah. Itu. Biarin dia office boy, dia ngucap salam dulu. Tidak. Di sisi Allah yang ngucap salam duluan dia lebih baik. Mau dia direktur kayak, mau dia presiden kayak, mau dia orang kaya, mau orang semuanya yang ngucapin salam duluan dia yang terbaik. Pahalanya lebih banyak. Derajatnya di dalam surganya Allah lebih tinggi. Siapa yang mau ikut andil, silahkan mengucap salam duluan. Dan biasanya tuh orang yang ngucap salam duluan terjauh dari berbagai macam penyakit riya dan sombong. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah engkau kepada manusia dengan akhlak yang baik. Jangan nyakitin orang. Jangan menggibah orang. Jangan sekali-kali. Jangan kita bergaul dengan orang yang jelekin orang. Kenapa? Nanti pada akhirnya kita yang bakal dijelekin. Kita bergaul dengan fulan bin fulan atau dengan kelompok. Yang kelompok itu selalu jelek-jelekin. Misalnya yang jelekin siapa? Fulan bin fulan, kita bakal dijelekin. Gitu. Kita bergaul dengan orang buruk, kita bakal menjadi orang buruk. Kalau kita bergaul dengan orang saleh, insyaallah kita bakal menjadi orang saleh. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad. Kita dekat dengan tukang minyak wangi, minimal kita keciuman wangi.
Tapi kalau kita bisa mendekat dengan orang yang ahli pandai besi itu, minimal kita kecipratan panasnya besi. Nah, orang lagi bikin kabel, orang lagi bikin besi, kemudian kita ngikut, ya kena. Gitu. Sama ketika kita mendekati tukang minyak wangi, dia lagi jual minyak wangi, kemudian kita mendekat, terus mendekat, ya udah kita kena keciuman minyak wangi minimal. Makanya dikatakan tidak ada orang yang soleh kecuali harus dekat dengan orang soleh. Tidak ada orang soleh kecuali dekat dengan orang soleh. Gak bisa tuh orang membuat soleh dirinya sendiri. Oh, saya mau soleh, pokoknya dengan baca buku, dengan sholat, Allahu Akbar, tanpa dekat dengan orang soleh, tidak bisa. Tidak bisa. Orang belajar matematik, otodidak mungkin. Orang belajar IPA, IPS, atau belajar ilmu-ilmu yang lain selain ilmu agama secara otodidak mungkin. Tapi dekat kepada Allah, nggak bisa otodidak. Harus dengan pendekatan orang-orang soleh terdahulu. Inilah keagungan ilmu syariah, keagungan ilmu agama. Nggak bisa dicapai dan tidak bisa diraih tanpa dari jasa dari orang sebelumnya, yaitu para guru dan orang-orang saleh. Itulah yang namanya ikatan, irtibat antara kita dengan mereka para ulama saleh. Tidak bisa kita menyendiri. Makanya tadi saya katakan orang yang hidupnya menyendiri adalah orang yang keras kepala, karena tidak ada bimbingan. Setiap hari di rumah, padahal tetangga waktunya sholat berjamaah. Waktunya ada acara sosial, tapi dia nggak mau keluar, udah. Di rumah aja. Itu khawatir. Dengan model-model seperti itu, jauh dari bimbingan, pada akhirnya dia mempunyai kepala yang sangat keras. Artinya dengan keras kepala. Naudzubillah min dzalik. Kalau orang keras kepala, susah dinasihati. Kalau orang susah dinasihati, nggak bisa melakukan syariat. Dan hatinya tertutup. Kalau orang yang sudah hatinya tertutup, dia tidak mendapatkan cahaya Allah. Kalau orang sudah tidak mendapatkan cahayanya Allah, naudzubillah min dzalik, kelak meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, neraka tempatnya. Ini. Jadi hubungan kita di dunia bukan cuma sekedar di dunia saja. Ada hubungannya sampai hari yang akan datang, dan kita berkelanjutan. Makanya hidupnya kita di alam dunia terus ada kelanjutannya. Kalau kita baik di dunia, fa insyaallah kita bakal baik di akhirat. Makanya tuh dalam satu riwayat, orang yang kalau udah minuman keras di dunia, nanti di surga dia nggak bakal minuman keras lagi. Orang kalau misalnya hidupnya selalu bermewah-mewahan di dunia, nanti surga nggak pakai bermewah-mewahan. Padahal di surga tempatnya bermewah-mewah. Tapi dia nggak boleh. Entar dulu. Ente di dunia bermewah-mewah. Entar dulu. Ente di dunia nggak pernah ingat dengan fakir miskin. Ente makan sendiri. Ente hidup sendiri. Udah di surga, andaikan tuh dia orang masuk surga hidup sendiri. Enak nggak di surga dengan sendirinya? Enak aja mah. Jamaah. Enak gak di surga sendiri? Seperti ini perumahan Rancamaya. Berapa hektar? Tapi yang hidup cuma sendiri doang. Pak Fani guling-gulingan sana sendiri, giling-giling sendiri, mau jalan-jalan sendiri, lari-lari sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, masak semuanya dengan sendirinya. Jadi satpam dia, jadi tukang masak dia, jadi semuanya dia. Betul, semuanya berhektar-hektar miliknya. Nikmatkah? Tidak. Gak ada nikmatnya. Gitu. Justru kenikmatan itu kebersamaan. Dulu ingat kan waktu pada di pesantren, makan cuma sekedar kambing guling. Mana ada di pesantren kambing guling? Waktu cuma sekedar tuh nampan, atau bahkan terkadang dari bungkusan daun pisang. Dikasih cuma sekedar sambal doang, tapi nikmatnya Masya Allah. Lebih daripada nikmatnya kita sarapan salad. Gitu. Orang dulu ngelihat Belanda makan salad,
Orang kita, waduh, akhirnya rujak diserut. Nggak tahu mayones, dikasih gula merah sama cabai sama sambal, ya udah jadi rujak gitu, menyaingi salad. Dan itu sebab namanya rujak. Jadi orang kita mau ngikutin orang Belanda gitu. Ini sebab. Ini ada ilmunya. Bukan saya ngomong mitos. Enggak. Gitu. Ya, bukan saya ngomong mitos. Gak boleh kita ngarang cerita. Karena semuanya harus bersumber. Gitu. Mangga, bangkuang, apa semuanya. Sekalian aja belimbing. Yang asem gitu. Mau ngikutin Belanda. Nggak kecapean. Apa yang dimakan? Akhirnya buah-buahan. Walhasil bukan itu pemahaman kita. Pemahaman kita kali ini bagaimana kita jadikan diri kita berakhlak. Sama siapapun kita baik. Sama yang lebih tua kita hormat, sama yang lebih muda kita sayang. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ada bacaan yarhamkum man fis sama. Ini saya dapat ijazah sanad hadis tersebut banyak sekali dari guru-guru saya yang ada di timur, yang ada di barat dan sebagainya. Itu Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang sayang, orang yang punya sifat walas asih, cinta sayang itu, yarhamuhumur Rahman, itu mereka bakal dicintai oleh Allah. Jadi kalau misalnya kita sayang sama orang, jangankan sama orang, sama kucing aja kita wajib sayang. Sama kucing itu wajib sayang. Gitu. Melihara kucing ya berarti siapin makanannya. Melihara burung berarti siapin makanannya. Dan sebagainya. Melihara pohonan berarti siap untuk menyiram. Jangan kita memelihara pohonan kemudian kita nggak siram-siram, dosa. Ya, itu ada hak pohonan untuk kita siram. Ya, jamaah sekalian. Dan kita beli pohonan bagus, tapi kita nggak pernah siram, dosa. Oh, ini enggak, kita cuma sekedar lewat sawah tadah hujan. Emangnya apaan? Ini bukan beras, ini bukan pertanian, ini kebun yang kita miliki, wajib kita sirami, kepemilikan kita. Apapun yang ada di dalam tanggung jawab kita, wajib kita berikan nafkahnya yang baik. Dan sebaik-baik nafkah kepada anak dan istri. Sebaik-baik nafkah kepada anak dan istri. Ada orang sama teman-temannya baik, tapi sama anak istrinya pelit, nggak dianggap. Ini nggak benar. Sama orang, Masya Allah, semuanya ya, makan, nggak tanggung-tanggung, makan di restoran Padang. Giliran buat anak dan istri, warteg. Sian banget. La haula wala quwata illa billah. Nggak benar. Allahu Akbar. Terkadang kita lupa ya. Kita baik sama teman, kita baik sama orang lain, tapi sama anak istri, sama orang tua, sama keluarga terdekat. Padahal itu adalah sedekah yang paling istimewa kepada orang terdekat. Orang yang paling dekat itu adalah sedekah yang paling istimewa. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah engkau kepada manusia dengan akhlak yang indah. Jadi sama yang tua hormat, sama yang muda cinta. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintailah orang yang ada di muka bumi, tebar cinta kasih sayang, ini ajaran Allah. Mereka yang ada di atas langit siapa? Malaikat bakal cinta kepada kita sekalian. Satu malaikat cinta kepada kita, doa kita mustajab. Bagaimana kalau 2, 3, 4, 5, 10, 1000? Jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah manusia. Itu jumlah malaikat. Adadul malaika aksar min adadin nas. Jumlahnya mereka para malaikat lebih banyak daripada jumlahnya manusia. Ada di langit sana, di langit ke antara 4 dan 5 itu ada satu bolongan,
ada lubang besar di mana malaikat masuk nggak keluar lagi. Dan setiap waktunya tuh malaikat berjujuran untuk masuk dengan jumlah yang sangat banyak, nggak keluar lagi. Allahu Akbar. Tempat apa itu? Menandakan bahwa jumlahnya malaikat banyak. Andaikan kita nih hidup di muka bumi, ini semuanya ketika kita berada di atas muka bumi ini, itu kita menginjak pada hakikatnya di bawah kita semuanya malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat dan tidak ada sesuatu yang ada di muka bumi ini kecuali semuanya ada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi yang kita injak itu ada sayapnya malaikat, yang di atas, yang di bawah rumah kita sayap-sayapnya malaikat. Itu saking banyaknya malaikat. Kalau ada satu malaikat lahu janahan, ada dua kepak, ada dua sayap. Itu dikatakan satu janah itu satu sayap yuqatil arda wa ma fiha. Satu sayapnya malaikat itu menutupi bumi dan seisinya. Satu sayapnya malaikat. Sementara satunya malaikat dua sayap. Kalau dua sayap berarti Allahu Akbar. Ini satu malaikat, bagaimana 2, 3, 4, 5? Kita belajar, malaikat ada 10 yang wajib kita tahu. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat Jibril 600 sayap yang beliau miliki. 600 sayap, kalau satu malaikat punya dua sayap, ini satu sayapnya sudah menutupi bumi dan isinya, bagaimana dua? Dan bagaimana kalau 2, 3, 4, 5 malaikat? Sementara jumlahnya malaikat adalah lebih banyak daripada jumlah manusia. Gak ada apa-apanya kita, jamaah sekalian. Malaikat semenjak diciptakan oleh Allah, ada di antara mereka berdiri dalam sholat, dari mulai diciptakan oleh Allah sampai nanti hari kiamat tetap dalam keadaan berdiri. Ada di antara mereka para malaikatnya Allah ketika diciptakan oleh Allah dalam keadaan sujud, dari mulai diciptakan sampai nanti hari kiamat tetap dalam keadaan sujud. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat enggak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Dan mereka melakukan apa yang telah diperintahkan. Kita bandel. Padahal kita makhluk lemah. Lemah enggak? Enggak ada kekuatan kita dibandingnya malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama makhluknya Allah. Kita manusia, malaikat makhluk sama, kita makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan besaran malaikat. Kalau malaikatnya Allah ketika diciptakan sampai akhir ibadah, enggak pernah menolak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bagaimana keadaan kita jemaah? Untuk kita punya Tuhan yang namanya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Untung alhamdulillah. Kita punya Nabi Muhammad, Nabi kita, Rasul kita, Nabiur Rahmah. Nabi yang penuh dengan cinta kasih. Untung gitu. Jadi kalau misalnya kita mempunyai banyak masalah, kembali kepada Rasulullah. Terhilangkan masalah-masalah kita. Masalah kita, dunianya kita, akhiratnya kita. Permasalahan yang kita miliki, kembali kepada Allah. Tawasul kepada baginda Rasulullah, selesai perkara. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Rawahu Muslim. Sebaik-baik tempat di sisi Allah itu adalah masjid. Enggak ada tempat yang lain yang paling indah kecuali masjid. Walaupun itu masjid di samping kuburan, walaupun itu masjid di samping kali atau pinggir apa namanya, tetap itu adalah bangunan yang paling istimewa di sisi Allah. Makanya mereka para ulama-ulama ketika bikin rumah nggak mau ini ulama-ulama ya, ulama-ulama ketika bikin rumah nggak mau menandingi masjid. Masjid berapa lantai? 2 lantai? Enggak. Masjid ada 3 lantai. Istiqlal ada berapa lantai? Istiqlal 2. 1, 2, 3, 4, 6 lantai. Waduh, kita bikin rumah jangan 6 lantai dah.
Kenapa Istiqlal aja 6 lantai, masa kita malu kita. Jadi ulama-ulama tuh kalau misalnya mau bikin rumah, lihat dulu masjid. Allahu Akbar. Ya udah, saya di bawah masjid. Masjid mestinya punya Allah. Sementara rumah punya kita. Mana lebih istimewa? Rumahnya kita atau rumahnya Allah? Saya cuma sekedar mau tanya doang. Rumah kita atau rumah Allah? Kalau misalnya rumah kita fana, makanya ada namanya fani. Fani. Jadi rumah kita fana, hancur. Tapi rumahnya Allah nggak hancur-hancur. Berpahala terus berpahala terus lagi berpahala. Orang yang wudhu dapat pahala, yang memberikan wakaf, yang memberikan sedekah. Orang yang sholat situ, orang yang i'tikaf di situ, orang yang ngaji di situ, orang yang melakukan aktivitas semuanya ibadah dapat pahala. Coba rumah kita kan jauh. Kita bisa nggak tahiyat rumah? Usolli tahiyat rumah. Nggak ada. Tahiyat di rumah nggak ada. Nggak ada tahiyat rumah, yang ada tahiyatul masjid. I'tikaf di rumah ada gak? Nggak ada. Yang ada i'tikaf di dalam masjid. Allahu Akbar. Masjid namanya Baitullah. Masjid namanya rumahnya Allah. Sementara rumah, baiti anak, rumah saya, rumah jamaah sekalian. Bernisbah kepada diri kita. Itu pun ketika kita meninggal dunia, perhelatan besar untuk ahli waris kita. Betul kan? Buat anak keturunan kita. Berpindah tangan. Secapek apapun kita mendapatkan tuh rumah, kita meninggal dunia, buat siapa nanti akhirnya? Warisan anak. Kalau anaknya melakukan ibadah, kalau tidak, musibah. Tapi kalau masjid, terus sampai hari kiamat. Terus lagi sampai hari kiamat. Dan pahalanya sampai kelak nanti di padang mahsyar. Kelak sampai hari kiamat. Terus pahalanya besar. Gitu. Makanya orang yang kalau udah merasa nyaman di masjid, Muslim. Perbedaan Muslim dengan munafik, kalau orang Muslim masuk masjid nyaman. Nyaman sekali. Makanya ada beda tuh, saya sering membedakan. Terkadang ketika masuk masjid tempo dulu, saya nyaman. Giliran saya masuk masjid tempo sekarang, kayaknya gimana gitu. Ada perbedaan. Kita masuk masjid tempo dulu nyaman, adem. Kenapa? Duitnya halal. Duitnya halal. Zaman sekarang walaupun mewah, bagaimana mau halal? Bagaimana mau halal? Secara mutlak. Terkadang di jalanan, ya Rabbi sholli ala Muhammad, Allahumma sholli, pakai pancingan. Oh, jazakumullah khairan. Jangan dong. Kan siapa saya tuh yang berarti yang ngasih donasi, ya kan? Donaturnya berarti bisa jadi muslim, bisa jadi kafir. Bisa jadi orang habis dapat pakong, dapat judi, naruh di situ, bisa nggak? Zaman dulu mana ada orang sedekah masjid model kayak begitu. Makanya tuh masjid-masjid tempo dulu aman, nyaman, adem. Langsung kita tembus kepada Allah. Giliran masjid yang walaupun 50 tingkat. Kok begini ya masjidnya? Benar sih, hebat, AC-nya banyak. Tapi hati tidak tenang. Kenapa? Banyak sedekah yang nggak benar di situ. Ya jamaah? Jamaah? Gitu. Banyak sedekah yang nggak benar di situ. Mana ada orang dulu masjid ngutang. Zaman dulu bikin masjid nggak ada yang ngutang. Zaman sekarang orang bikin masjid minjem di bank. Ini apa-apaan? Kok bikin masjid nyumbang? Ngutang di bank. Yang benar aja. Yang benar aja. Kalau punya duit satu lantai, jangan belaga-belaga 50 lantai, gitu. Ya kita bicara secara realitas. Inilah realistis satu kehidupan. Gak boleh kita wacana kita ke depan, sementara kita baru 1, 2, 3 langkah. Gitu. Bisa paham jemaah? Alhamdulillah. Yang insya Allah paham. Amin. Paham jemaah? Insya Allah paham. Kalau insya Allah paham, Allah yang maha paham ini. Ada waktu saya santri, paham guru, paham guru, berarti guru doang yang paham. Orang paham guru doang yang paham, berarti ente nggak paham.
Tahu aja guru, astagfirullah. Guru dibohongin. Enggak dulu waktu santri. Ada-ada aja lagi. Jadi nggak bisa tipu-tipu guru. Guru udah biasa jadi santri. Gitu. Ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaguha. Dan semurka-murka tempat di sisi Allah pasar. Pasar. Jadi orang kalau udah kedemenan di pasar berarti jiwanya terlonta-lonta. Hati-hati nih orang yang udah suka di pasar. Ini terkadang orang nggak ke mall bete, astagfirullah. Saya bingung orang nggak ke mall dalam satu hari bete. Ini muslim atau siapa? Muslim nggak ke mall bete. Saya ke mall bete langsung. Allah Akbar, puyeng amat. La haula wala quwata illa Allahu Akbar. Puyengnya luar biasa. Mau mall di mana aja, mau di mall Saudi kek, mall di Mekah kek, mall Madinah kan namanya mall juga. Bukan menjadi mil semuanya. Kalau milk susu. Ini kan semuanya jadi mall. Puyeng saya, puyeng Allah Akbar. Apa-apaan. Ada yang perempuan, ada yang laki. Aduh puyeng saya, ya Allah. Sehari di mall, pingsan saya bisa. Ini ibu-ibu demen banget di mall. Udah gitu, ini enggak ibu-ibu, karena kebanyakan saya lihat ibu-ibu. Ya, cuma laki-laki jadi security doang. Itu pun di luar mall. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalau di pasar tuh, pasar tradisional, nawarnya kuat banget. Padahal cuma sekedar 1.000. Perbedaan 1.000, nawarnya kuat banget. Allah puyeng banget. Udah beli. Itu beda 1.000, nggak pakai beda 1.000, puyeng udah puyeng. La ilaha illallah, duit 1.000 2.000 bisa kita cari. Ini penyakit. Demen banget panas-panasan. Ya Allah, bang ini berapa? 5.000. Sebelah sana 4.500. Cuma beda 500. Dia balik lagi 1 jam. Beli Coca-Cola aja udah berapa? Beli, ya kan? Beli, astagfirullah. Udah nunggunya beli Coca-Cola pakai pangsit lagi Indomie. Habis udah 50.000, cuma beda 500 rupiah. Jalan, astagfirullah, menjalan kemana lagi? Enggak, yang tempat tadi lebih murah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya tuh kalau misalnya ke pasar, emang paling kuat adalah ras yang terkuat. Gitu. Setuju? Ras terkuat betul-betul kuat banget emang. Saya bingung, padahal itu kan lemah. Tuh kan ras tuh lemah, bisa jadi kuat. Ketika udah masuk pasar kuat banget, Masya Allah. Wah, lah kita bagaikan lilin. Nah langsung, ini ras terkuat. Makin kuat, Allah Akbar. Baja. Hebat emang ras terkuat. Masya Allah. Ibarat naik motor ke kanan, sennya ke kiri. Saya lihat ya ras terkuat, pantesan. Udah ampun deh. La haula wala quwata illa billah. Mohon maaf ya ibu-ibu ya. Itu mohon maaf. Ini kan lagi ngaji. Maksudnya sekaligus jaga keperempuanan. Perempuan nggak boleh banyak-banyak keluar. Nggak boleh banyak-banyak di luar, itu maksudnya. Karena saya cinta dan saya sayang. Perempuan nggak boleh banyak-banyak di luar, kecuali hajat. Gitu. Ada juga memang, orang cuma sekedar ngopi doang, itu tetap keluar. Dan itu bukan laki-laki, dan itu perempuan. Dan ini zaman sekarang katanya. Zaman Gen Z. Mau Gen Z kayak, mau genjot kayak, mau apa namanya, saya nggak ngerti. Syariat menjadikan asas, bukan segala sesuatu jadikan asas. Allah Akbar. Ngopi, perempuan langsung naik mobil keluar aja udah. Masya Allah. Ngopi 5 jam, habis waktunya. Jaga keperempuanan. Wibawa perempuan sangat tinggi.
Di mana dahulu sebelum adanya Islam, perempuan nggak dianggap. Kalau kita belajar tentang Yunani kuno atau Barat kuno, itu perempuan tidak ada harganya apa-apa. Makanya dulu Immanuel Kant, kenal kan Immanuel Kant? Imam Syafi'i kenal? Alhamdulillah, saya girang banget. Imam Syafi'i kenal, Immanuel Kant nggak kenal. Alhamdulillah. Ya udah, kalau nggak kenal saya nggak sebut, orang nggak kenal. Ibarat saya nanya rumah, tahu nggak tahu, ya udah. Udah nggak sebut saya Immanuel Kant, udah. Allah. Dulu orang-orang Barat itu atau Belanda itu kan Eropa, itu yang pernah menjajah kita, mereka berterus terang. Dahulu kala perempuan di Belanda tidak ada harganya. Tapi ketika mereka ngelihat perempuan di Indonesia, Masya Allah luar biasa, terhormat, kecuali di bagian-bagian otoritas terkecil seperti di keraton dan sebagainya, perempuan tidak dianggap. Walaupun itu adalah ibunya, tapi kalau bukan dari kalangan bangsawan tidak dianggap. Ini kan bukan ajaran Islam. Betul kan? Betul gak? Padahal dalam syariatul Islam perempuan itu bahkan dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah tapak kaki ibu. Kan perempuan tuh ibu. Gitu. Kalau tapak kakinya itu adalah surga, berarti jangan banyak-banyak ke mall. Nanti jadi neraka. Gitu. Kan tapak kakinya surga. Kalau tapak kaki surga di Majlis Taklim mulu dong. Enggak. Mohon maaf. Saya enggak ada Pak Fani, enggak. Enggak ada gimana? Ini kan lagi ngaji. Maaf, enggak. Ini kan lagi ngaji. Saya enggak tahu perkembangan bapak-bapak semuanya. Mohon maaf. Oh, mohon maaf, ini kan saya ngaji, enggak ada. Mohon maaf. Aduh. Allah, maafin. Makanya jangan lihat-lihat, nanti kelihatan gitu. Wah, kebuka nanti. Dan lihat-lihatan itu kebuka. Allah Akbar. Allah. Saya walaupun gamis jubah, pernah latihan intel juga soalnya. Iya, pernah latihan juga. Walaupun saya pakai gamis dan jubah. Jadi saya tahu juga. Wah, berarti bisa aja temennya. Maafin. Astagfirullah. Jadi ini kan Rasulullah yang bersabda. Sementara ucapan yang paling istimewa selain ucapan Allah siapa? Ucapan Rasulullah. Dan seburuk-buruk tempat itu adalah pasar. Boleh kita ke pasar, biasa aja. Udah beli tempe pulang. Ini udah mau beli tempe, mau nyari-nyari yang lain. Jangan dong, kita beli menurut hajat, gitu. Mobil khusus perempuan. Ya, mobil khusus perempuan, gitu. Tuh kan, nanti ketahuan. Iya. Padahal niatnya tempe, nggak jadi beli yang lain. Radio dibeli, TV dia beli. Kan duit kita cuma sekedar buat tempe doang. Tempe seberapa sih nggak jadi beli TV? Zaman sekarang pakai TV yang bagus-bagus, ngeliat di HP juga. Ibaratnya, gitu. Maafin ya jamaah, gitu. Zaman sekarang, astagfirullahaladzim. Banyak hal yang membuat hati kita menjadi lucu di sana. Allahu Akbar. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sampai sekarang boleh ada pertanyaan, laki perempuan? Boleh, silakan. Atau pakai lewat WA ke Panova, boleh. Ya. Takut malu atau lewat WA ke Panova atau mungkin ke saya kalau nomornya tahu. Wallahu a'lam. Nomor saya 0813. Sudah di share ya. Kalau mau tanya nggak apa-apa. Japri. Mas Indra tadi katanya mau tanya. Oh, silakan Pak Indra. Siapin dia semalam tuh Pak. Oh. Apa hukumnya? Oh. Silakan. Silakan. Ya, Ibu. Oh iya, beda niat.
Eh, eh, Pertanyaannya diperjelas. Udah Papa nih jangan mau. Tentang masalah yang lain pun tidak ada masalah. Andai kan tidak bicara masalah mau, yang lain boleh. Kemarin Ya. Ya. Baik, Pak Fani. kemarin kita lagi pada jalan-jalan Pak Kiai. Kita. Oh. Ya. Kita lagi pada jalan-jalan. Terus tibalah kita mau sholat. Ya. Saya pikir itu sudah asar. Saya niatlah sholat asar. Adalah makmum yang ikut. Makmum niatnya sholat zuhur. Nah itu sholat kita sah apa enggak tuh? Sedangkan saya benar-benar nggak tahu Pak Kiai. Ini makanya kan hidupnya ilmu lantaran banyaknya pertanyaan. Ya, nisful ilmi husnul su'al. Setengahnya ilmu itu adalah husnul su'al, sebaik-baik pertanyaan. Ini pas banget saya depan cahaya ini. Ya. Ya. Kalau Nabi Muhammad cahayanya lebih tinggi daripada matahari, saya Khairul Hidayat kalah dengan cahaya matahari. Masya Allah. Jadi di antara persyaratan sholat itu sudah masuk waktunya. Kita mau sholat zuhur, berarti zuhur udah masuk. Kita sholat duha, berarti waktunya duha sudah masuk. Kita sholat asar, berarti waktunya asar sudah masuk. Sholat maghrib, sholat isya. Jadi persyaratan sholat di antaranya itu dukhulul waqt, masuk waktu. Jadi Pak Fani di sini niat sholat asar sementara asar belum masuk. Jadi tetap dapat dianggap ibadah. Ibadah jungkang-jungkingnya itu dapat pahala. Tapi nggak disebut dengan sholat udah. Karena namanya sholat ada waktunya kan. Terwaktukan. Sholat asar ada waktunya, zuhur ada waktunya, maghrib ada waktunya. Kecuali kalau itu adalah sholat zuhur qadha misalnya. Atau sholat zuhur nadar, itu beda. Ini kan kita mau sholat pada waktunya. Sementara waktunya sholat belum masuk. Jadi Pak Parni ketika itu sholatnya tidak sah. Jadi wajib sholat nanti ketika sudah masuk waktu asar. Kalau udah masuk waktu asar berikutnya wajib sholat asar. Karena sholat yang tersebut itu tidak dianggap sholat. Ya. Dapat pahala kah? Dapat. Pahala apa? Jungkang-jungking. Saya nggak mengatakan sholat karena sholat udah harus pakai waktu. Nah kemudian makmum dia niatnya zuhur, dapat pahala zuhur dia. Berarti makmumnya alim. Berarti makmumnya alim. Iya kan? Iya makmumnya benar. Jadi ketika tuh makmum niat salat zuhur dapat pahala. Gitu. Dapat pahala karena masih masuk waktu zuhur. Dapat pahala. Cuma itu kan udah di akhir-akhir asar, udah di akhir-akhir zuhur. Dapat waktu makruhnya. Kalau untuk masalah sah sang makmum. Cuma dapat pahala, dapat hukuman makruh salat. Makruh salat kenapa? Udah mendekati waktu asar. Gitu. Jadi kalau untuk masalah sah salat, yang makmum yang sah. Yang imam kali ini tidak sah. Kenapa? Waktu asarnya belum tiba. Gitu. Jadi wajib untuk salat asar lagi. Udah salat asar lagi belum? Udah di mobil pas di hotel jadinya. Oh, ya ntar salat qadha asar. Karena kemarin nggak dianggap. Iya. Qadha asar. Gitu. Jadi yang makmum berarti alim, dia ngaji berarti. Iya, yang makmum berarti alim, dia ngaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi?
Sebelum di WA. Apa yang dewa? Enggak. Ya, kalau tidak ada Pak Nova? Tidak. Ya. لا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفتح إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادة العليين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى رحم شيخ إبراهيم السيد عمر بن عيسى بركة سمرقندي وسيد الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باس والحبيب عيسى بن محمد الهبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر باشين والشيخ محمد بن أحمد بامسموس وكيدي محمد شافي هدامي بن محمد صليه ريدي وجميع مشايخ ذكر طهير أينما كانوا حلت أرواحهم أن الله يتقشهم وأن الله يتقشهم برحمته والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويدفن عليها ويهكبنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خاص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Sebelum baca doa, mungkin Pak Nova buat dan para sahabat jamaah sekalian untuk